Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Febian Suci dengan NPM 2011040 dari kelas BKPD semester 5 dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramdhani MGZ. Mata kuliah Studi Kasus Anak dan Remaja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang remaja yang lebih kecil. Seharusnya remaja itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan kepribadian dan sosial ke arah yang lebih baik. Seperti mereka dapat membentuk kepribadian yang menyenangkan dan sifat apa saja yang dapat dikagumi teman sejenis dan lawan jenis. Akan tetapi, remaja pada saat ini memiliki banyak permasalahan baik dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Sehingga mengakibatkan remaja tersebut memiliki perilaku yang tidak menyenangkan. Masa remaja awal biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama. Masalah remaja akhir menurut Kartono dengan ciri-ciri yang pertama, tidak stabil keadaannya, lebih emosional. Yang kedua, mempunyai banyak masalah. Yang ketiga, masa yang kritis. Dan yang keempat, mulai tertarik pada lawan jenis, munculnya rasa kurang percaya diri. Dan yang keenam, suka mengembangkan pikiran dan gelisah, suka berhayal dan suka menyendiri. Masalah dalam perkembangan kognitif anak remaja usia 11-12 tahun dan pada 15-16 tahun lainnya adalah
ideal 363 mencapai 76%. Berarti termasuk kategori baik. Yang kedua, faktor-faktor terjadinya masalah remaja awal berdasarkan faktor lingkungan. Sekolah memperoleh skor aktual 155 dari skor maksimal ideal 198 mencapai 78%. Yang ketiga, upaya guru BK mendukung masalah yang terjadi pada siswa memperoleh skor aktual 129 mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. Yang keempat, peran orang tua memperoleh skor aktual 103 dan skor maksimal ideal 132 mencapai 78%, berarti termasuk kategori baik. B. Diagnosis berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan dengan literatur yang digunakan, maka dapat dirincikan peserta didik pada masa SMA tersebut memiliki permasalahan antara lain. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan masalah remaja sekolah menengah atas negeri 10 Pontianak mencapai skor aktual 902 dan skor maksimal ideal 1155 mencapai 78%, termasuk kategori baik. 1. Masalah remaja awal memperoleh skor aktual 283 dan skor maksimal ideal 363 mencapai 78%. Hal tersebut menunjukkan remaja awal dapat menangani setiap masalah yang pernah dihadapi. Yang kedua, tidak stabil keadaannya. Lebih emosional, memperoleh skor aktual 283 dan skor maksimal ideal 363 mencapai 79%, berarti kategori baik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik memiliki keadaan dan emosional yang stabil, sehingga dapat dikatakan pengontrolan diri sangat baik. Ketika peserta didik memiliki masalah, peserta didik tersebut mampu mengontrol diri sehingga masalah apapun yang dihadapi peserta didik terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, faktor terjadinya masalah remaja awal berdasarkan faktor lingkungan sekolah memperoleh skor aktual 155 dan skor maksimal ideal. C. Prognosis berdasarkan analisis melalui literatur review dapat disampaikan bahwa peserta didik sekolah menengah atas dapat mengontrol emosi dengan baik, dapat menangani permasalahan yang ada pada dirinya dengan baik, serta peserta didik mendapatkan tindakan preventif yang baik dari guru bimbingan dan konseling dengan cara mengenal peserta didik lebih dalam lagi, melakukan pendekatan dengan remaja, bisa mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik. Yang D. Treatment peserta didik sekolah menengah atas di salah satu SMA negeri di Pontianak dapat menjalani masa remajanya dengan baik untuk terus menjaga kualitas mental peserta didik di sekolah pada masa remaja. Guru bimbingan konseling harus terus memberikan layanan konseling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang E. Follow up untuk menindaklanjuti layanan yang diberikan lebih baik, kiranya jika peserta didik tingkat menengah atas dapat diberikan edukasi mengenai keprofesian yang disampaikan oleh profesional di bidang